Halo semua. Perkenalkan, nama saya Geraci Sartika Gultom. Di sebelah saya Lagi Fari Al-Fakir Asidipane, dan ini Saya Muhammad Habib Al-Munawar. Saya Mas Loi. Saya Rifani Ramadhani. kami ingin mempresentasikan perangkat pengertian sensor. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai pengertian sensor. Menurut Frontres, sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi, merasakan, atau merespon perubahan fisika, kimia, maupun biologis di lingkungannya, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca atau biasanya di bagian listrik atau digital. Menurut jurnal Is-Reset, sensor merupakan perangkat transducer yang dapat mengubah suatu di mana bentuk energi, misalnya cahaya, panas, tekanan, menjadi bentuk energi yang dapat diukur dan dianalisis. Yang ketiga, menurut MDPI Komputer tahun 2024, dalam konteks IoT, sensor adalah komponen utama yang berfungsi sebagai mata dan telinga sistem, yaitu mengumpulkan data lingkungan secara sistematis untuk kemudian diproses untuk dikirim ke jaringan. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sensor. Jenis-jenis sensor itu ada 4. Yang pertama sensor suhu atau temperatur sensor. Prinsipnya itu perubahan resistansi, tegangan atau arus suhu. Yang kedua itu ada cahaya atau light sensor. Prinsipnya itu cahaya ke arus listrik atau efek elektronik. Yang ketiga itu ada tekanan atau pressure sensor. Prinsipnya itu tekanan mekanik ke perubahan kapasitansi, resistansi atau tegangan piezoelektronik. Yang keempat itu ada sensor gerak. Sensor gerak itu atau posisi, prinsipnya itu mendeteksi perubahan posisi, kecepatan atau getaran. Sekarang saya akan menjelaskan sensor gas atau kimia. Prinsip interaksi sensor gas dan kimia itu prinsipnya interaksi molekul dengan material positif ke perubahan resistansi atau tegangan. Sensor kelembapan atau humidity sensor, prinsipnya itu kelembapan udara ke perubahan atau resistansi. Dan sensor optik itu cara kerjanya cahaya dipantulkan ke atau diserap ke perubahan menjadi sinyal listrik. Terus contohnya itu kayak fotodioda, kamera, atau CCD. Sensor piezoelektronik itu cara kerjanya tekanan mekanik menghasilkan muatan listrik. Sensor resistif, cara kerjanya itu perubahan resistansi akibat suatu cahaya tekanan. Sensor kapasitif, cara kerjanya itu perubahan kapasitansi karena gerak atau kelembapan atau tekanan. Sensor induktif, cara kerjanya itu perubahan induktif karena keberadaan logam atau medan magnet. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya yang tadi. Di sini ada beberapa contoh sensor. Di sini ada contoh sensor suhu seperti ini gambarnya. Lalu ada contoh sensor cahaya begini gambarnya. Lalu di sini ada sensor tekanan seperti ini dia bentukannya. Lalu di sini ada sensor gerak yang seperti ini dia. Lalu ada sensor gas, ini biasanya untuk mendeteksi asap. Lalu di sini ada sensor kelembapan seperti ini bentukannya. Lalu di sini penjelasannya akan dilanjut oleh teman saya yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat sensor. Fungsi sensor 1 yaitu mendeteksi perubahan, 2 mengubah besaran fisik menjadi sinyal, 3 memberikan informasi real atau time, 4 mengendalikan sistem otomatis. Manfaat sensor 1 di bidang industri dan otomotif, 2 bidang kesehatan, 3 bidang pertanian dan lingkungan.
Kelebihan dan kekurangan sensor. Kelebihan sensor: 1. Memberikan data real time. 2. Mendukung otomatisasi. 3. Miniaturisasi dan fleksibilitas. Kekurangan dan sensor: 1. Sensitivitas terhadap gangguan noise. 2. Keterbatasan jangkauan dan akurasi. 3. Konsumsi daya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah sensor adalah perangkat transducer yang berfungsi mendeteksi perubahan fisik, kimia, atau biologis. 2. Prinsip kerja sensor terdiri dari 3 tahap utama: pendeteksian, konversi energi, dan pengelolaan sinyal. Dan yang ketiga, jenis-jenis sensor itu sangat beragam, dapat diklasifikasikan berdasar besaran yang diukur. Lalu yang keempat, fungsi utama sensor adalah memberikan informasi real time, mengendalikan sistem otomatis, dan meningkatkan efisiensi. Lalu kesimpulan yang kelima, manfaat sensor meliputi banyak sektor: industri, kesehatan, transportasi, dan pertanian. Dah, itu dia sekian presentasi dari kami. Terima kasih.